Puji nama Tuhan. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang ada di rumah kepada acara Devotion ini. Ini acara yang kita adakan setiap bulan, setiap 2 minggu sebenarnya bergantian dengan acara healing. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempersiapkan semua acara ini sehingga bisa ada. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, bila ingin hadir di acara kami ini secara fisik, silahkan mendaftar. Ada linknya yang kami edarkan di website maupun di Instagram kami. Nah Bapak Ibu, kita sudah membahas tentang doktrin keselamatan. Dan kita telah memulai dengan apa yang di pelajaran pertama dan kedua tentang pertobatan sejati. Lalu di sesi sebelumnya, sebelum 2 bulan lalu, mengenai hidup yang baru. Dan pada saat ini saya ingin membahas tentang bagaimana kita menjalani hidup yang baru itu. Kita sudah belajar mengenai hidup yang baru, sekarang kita perlu belajar bagaimana menjalaninya. Ya. Nah, saya akan sedikit mengulas apa yang saya telah bahas di sesi sebelumnya. Karena ada hal-hal yang mungkin saya tidak menyampaikannya dengan baik. Jadi saya ingin memastikan saya mengulasnya sedikit untuk mempersiapkan kita untuk menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan yang baru. Ya. Nah, kita hanya dapat menjalani hidup yang baru apabila kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Kalau kita tidak menjadi ciptaan yang baru, memiliki jati diri yang baru, perubahan dalam hidup kita hanya akan menjadi sekedar perubahan perilaku. Behavior modification. Sebenarnya kehidupan yang baru itu bukan behavior modification, bukan perubahan perilaku, tetapi perubahan jati diri, total transformation yang pada akhirnya, pada ujungnya menghasilkan perubahan perilaku. Kalau kita nggak mengubah jati diri kita dan hanya memikirkan perubahan perilaku, kita akan seperti pohon Natal. Pada saat dicolok, indah, begitu dicabut, mati. Orang Kristen kalau di hari Minggu jangan seperti pohon Natal. Lalu pada hari Senin mati. Itu perubahan perilaku. Tetapi kita telah diubahkan jati diri kita. Mau Senin, mau Rabu, mau Jumat, mau Minggu terus menyala. Amin. Nah itu yang Tuhan ingin kita alami. Sehingga kita menjadi terang dan garam di bumi ini. Jadi itu dimulai dengan perubahan jati diri. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati tidak otomatis menuntun kepada keselamatan yang sejati. Enggak otomatis. Kenapa? Karena pertobatan yang sejati itu tetap harus menuntun kepada lahir baru sehingga menghasilkan keselamatan yang sejati. Jadi orang yang bertobat belum tentu selamat. Itu mesti dimengerti. Jadi ini yang penting yang kita ingin dalami lagi. Nah coba kita buka ayatnya 2 Korintus 5 ayat 17. Ayat ini sangat begitu sederhananya. Jadi sesungguhnya maksudnya kita tidak semestinya kita bingung membacanya. Tapi saya ingin menelitinya lebih dalam untuk memastikan kita tidak salah memahaminya. Ayat ini berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Ciptaan yang baru, kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Kalau Anda lihat di cermin, tentu tidak kelihatan. Karena yang telah menjadi baru adalah roh kita. Manusia terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Tubuh adalah pakaian duniawi kita untuk bisa hidup di dunia ini. Kita adalah manusia roh. Roh adalah kehidupan. Dan kita punya jiwa. Jiwa adalah pikiran, perasaan, kehendak. Untuk bisa hidup di dunia ini, kita perlu tubuh. Tidak ada yang namanya roh gentayangan.
Roh manusia nggak bisa gentayangan. Begitu dia keluar dari tubuh, dia kembali kepada Sang Pencipta. Yang roh gentayangan itu adalah roh jahat. Kita harus mengerti akan hal itu. Nah, jadi pada waktu kita dilahirkan kembali, yang dilahirkan kembali adalah roh kita. Ya, roh kita menjadi baru. Jadi ayat ini katakan kita adalah ciptaan yang baru sudah datang, bukan akan datang. Artinya begitu Anda percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamatmu, pada saat itu, pada titik itu Anda lahir baru. Lahir baru itu butuh waktu cuman sedetik. Lahir baru itu begitu mudahnya, itu memakan waktu hanya 1 detik. Begitu Anda percaya kepada Yesus Kristus dalam hati dan mengaku dengan mulut, Anda lahir baru. That moment. Nah, apakah Anda merasakannya atau tidak? Itu nggak ada hubungannya. Kenapa? Karena rohmu nggak bisa dirasakan. Nah, memang ada orang-orang yang secara emosional pada saat itu mengalami sesuatu. Sebagai contoh, seumpamanya dia adalah seorang perokok hebat. Tiba-tiba setelah dia lahir baru, nggak lama kemudian 5 menit atau 1 jam atau 3 jam, udah nggak ada lagi keinginan untuk merokok. Atau ada orang yang seumpamanya hidupnya tertekan, depresi. Begitu pada saat itu dia lahir baru, tiba-tiba ada kelegaan di dalam dirinya. Tapi yang jelas, apakah Anda merasakannya atau tidak, saat itu Anda sudah lahir baru. Dan pada umumnya, walaupun Anda tidak merasakan, melihat manifestasi daripada lahir baru itu, tapi kalau Anda sungguh-sungguh sudah lahir baru, dengan berjalannya waktu akan ada terjadi perubahan di dalam hidupmu. There must be, pasti ada. Kenapa? Karena jati diri yang baru pasti menghasilkan perilaku yang baru. Sudah pasti, nggak mungkin. It's impossible. Jadi tetapi itu berjalan dengan waktu. Dengan kita sekarang mengubah hati dan pikiran kita terhadap kebenaran firman Tuhan, sejauh seberapa banyak kita mengubahnya, sebanyak itulah perubahan terjadi di dalam hidup kita. Sehingga yang jiwa kita, pikiran, perasaan kita menjadi selaras dengan kenyataan kebenaran rohani yang ada di dalam roh kita. Pasti terjadi perubahan. Orang yang tidak berubah, orang yang belum lahir baru. Orang yang lahir baru pasti berubah dengan berjalannya waktu. Nah, jadi pada waktu kita lahir baru, roh kita dijadikan baru. Tuhan gak menciptakan roh baru. Tuhan tidak menciptakan apa-apa yang baru. Roh kita di regenerate, dalam bahasa Inggrisnya di regenerasi dengan dijadikan satu dengan Kristus sehingga menjadi baru. Menjadi entitas yang baru. Jadi tidak peduli apakah Anda pernah mengalami sesuatu apa tidak di dalam dirimu secara emosional atau tidak, itu tidak membatalkan kenyataan bahwa Anda telah lahir baru. Ada beberapa orang mengalami hal-hal yang memang agak sedikit dramatis, seperti waktu saya lahir baru. Itu saya lahir baru bersamaan dengan saya dibaptis Islam. Jadi pada waktu saya keluar dari air setelah saya dibaptis Islam, sang pendeta menanyakan kepada saya, "Pak, Bapak mau mengatakan sesuatu enggak?" Saya langsung meledak nangis. Nah, saya teringat kalau anak yang lahir ke dunia ini, setiap bayi pasti menangis. Nah, saya pada waktu lahir ke dalam kerajaan sorga, saya juga nangis. Bedanya bayi lahir mungkin tangisan, bukan tangisan sukacita, saya gak yakin itu. Tapi kalau saya, tangisan saya itu tangisan merdeka dan sukacita. Jadi saya mengalami sesuatu seperti itu. Padahal 1-2 jam sebelumnya, sebelum saya masuk ke dalam air, Tuhan berbicara kepada saya secara audible. Saya mendengar suara Dia seperti saya bisa mendengar suara Anda.
Saya waktu itu lagi duduk menunggu giliran saya untuk dibaptis masuk ke dalam kolam. Dan saya waktu itu yang paling tua, umur saya waktu itu ini terjadi 14 April 2002. Dan saya yang paling tua di antara kelompok anak-anak muda yang umurnya 20 awal tahun. Saya sudah 40-an, jadi saya sudah sedikit agak tidak sabar dan agak sedikit merasa kurang nyaman di antara anak-anak muda ini. Jadi setelah menunggu 2 jam saya mau pulang, gak sabaran. Tiba-tiba ada suara saya pikir suara manusia. Jadi itu begitu kerasnya suara itu, setengah menteriak, tidak kasar, tidak marah tapi tegas. Dan ternyata Tuhan Yesus bisa bahasa Indonesia. Jadi dia berkata kepada saya melihat ke kiri, saya melihat ke kanan, karena begitu kerasnya saya pikir orang-orang mendengar. Ternyata itu suara Tuhan. Jadi kadang-kadang ada pengalaman seperti itu, kadang-kadang sama sekali nggak ada pengalaman apa-apa. It does not matter, nggak penting. Yang penting saat Anda mengaku Yesus Tuhan, Anda lahir baru. Nah, saya nggak pernah ceritakan pengalaman saya ini, hanya baru setelah saya pulang dari Colorado, saya ceritakan. Kenapa? Karena waktu di Colorado saya menceritakan kesaksian saya ini mengenai mendengar suara Tuhan. Oh bagus, ada salah satu instruktur berkata begini, ya Tuhan biasanya kalau bicara secara audible, dia bicara kepada orang yang keras kepala. Kenapa? Karena sebenarnya normalnya kalau Anda baca firman, itu Tuhan udah bicara kepada kita. Paham gak? Jadi gak perlu bangga juga bisa mendengar suara Tuhan. Unless, kecuali kita diubahkan. Ya, yang penting kan perubahannya, hasilnya. Ya. Nah jadi maksud saya mengatakan ini bahwa jangan lagi-lagi mengingat, kok saya gak begitu ya waktu lahir baru. Saya gak penting. You have been born again, Anda telah dilahirkan kembali kalau Anda sudah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Nah, saya tampilkan di layar di sini untuk memberitahu Anda apa sebenarnya yang terjadi di balik layar. Kan kita perlu tahu secara rohani. Nah, intinya itu ada 3 kata di situ di layar yang Bapak Ibu baca. Dan saya akan hanya menyinggung sedikit saja, tapi karena ini adalah kata-kata agama yang sering digunakan dalam kekristenan, ya, doktrin, jadi saya perlu menjelaskan. Jadi ada 3 kata di sini. Yang pertama adalah redeem atau ditebus, kedua adalah dikuduskan, dan ketiga adalah dibenarkan. Nah, 3 ini setiap dari kita kalau sudah lahir baru mengalaminya. Ditebus karena di sini dikatakan Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya atau anugerahnya. Jadi tadi kita di bawah kuasa iblis si jahat, sekarang Tuhan Yesus dengan membayar kita dengan darahnya, pengorbanannya menebus kita dari kuasa kegelapan. Sehingga Tuhan Yesus menyelesaikan masalah dosa kita. Kenapa kita nggak bisa menyelesaikan masalah dosa kita? Ada yang tahu? Seringkali kita di gereja, di sekolah Alkitab, dikatakan manusia nggak bisa menyelesaikan masalah dosanya. Sangat setuju, amin. Kenapa nggak bisa? Nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena sebenarnya di sini dijelaskan di Alkitab, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi kalau Anda mau menyelesaikan masalah dosamu, Anda harus mati. Tapi orang yang mati dalam dosa nggak bisa bangkit. Artinya langsung ke neraka. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan dosa kita sendiri, masing-masing manusia, karena upah dosa adalah maut, harus mati. Nah, orang berdosa mati ya ke neraka, titik. Nggak ada lagi kompromi. Karena itu kata firman Tuhan, maka itu harus pribadi yang tidak punya dosa mati untuk orang yang berdosa. Waktu dia setelah mati, dia bangkit, dia berikan kehidupan kekal kepada kita. Ya, jadi kita sudah ditebus. Nah, lalu kita dikuduskan di Ibrani 10 ayat 10. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tubuh. Anda dikuduskan oleh tubuhnya, bukan oleh darahnya. Anda ditebus oleh darahnya, dikuduskan oleh tubuhnya. Artinya apa? Anda dipisahkan dari dunia. Sehingga Anda menjadi tubuh Kristus. Paham Bapak Ibu?
Satu kali Anda dikuduskan, ini gak ada hubungan kudus itu merasa dirimu kudus, harus meminyak urapanmu biar kudus. It's nothing to do with that. Begitu Anda lahir baru, Anda ditempatkan di dalam tubuh Kristus, Anda dipisahkan dari dunia sehingga kita dilahirkan dari atas, bukan lagi dari dunia, tapi tetap berada di dunia. Tapi kita sudah dikuduskan oleh Kristus, menjadi tubuh Kristus sehingga Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ini adalah bait Allah. Jangan main-main dengan tubuh kita. Ada Roh Kudus di sini. Jadi kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Karena kita sudah dipisahkan, artinya dikuduskan itu dipisahkan. Karena kita sudah dikuduskan, maka kita bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan kudus. Perbuatan-perbuatan kudus kita tidak membuat kita kudus. Yesus yang membuat kita kudus sehingga kita menghasilkan perbuatan-perbuatan kudus. Beda. Lalu yang ketiga, dibenarkan. Nah, kata yang dibenarkan di sini adalah made righteous bahasa Inggrisnya. Di 2 Korintus 5 ayat 21, di layar saya tayangkan ayat yang saya sudah terjemahkan ulang, yang agak sedikit berbeda dengan apa yang tertulis di Alkitab TB. Jadi kita perlu membacanya apa yang sudah diterjemahkan ulang, biar pemahamannya nyampe kepada kita. Dikatakan begini, dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa, supaya kita menjadi kebenaran diri Allah di dalam dia. Jadi kita dibenarkan, diri kita dijadikan benar. Benar dijadikan benar di mana? Di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia. Ingat, beda loh. Ini kebenaran diri Allah, benar di hadapan Allah. Entah manusia menerima saya apa tidak, yang penting saya di hadapan Allah dianggap dia benar diri. Apa artinya benar diri? Kalau orang sekarang di dalam penjara karena dia telah membunuh, memperkosa, merampok, lalu dia diampuni, dia dipisahkan, dikeluar dari penjara, itu hanya penebusan dan pengampunan, dirinya belum benar. Yang terjadi kepada kita, jati diri Kristus yang benar diri gak pernah berbuat dosa, itu dikenakan menjadi jubah kita, jubah kebenaran diri kita, dan dosa-dosa Kristus ditimpakan, dosa-dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Sehingga Yesus menjadi dosa. Yesus menjadi dosa bukan berbuat dosa, dia menjadi dosa karena kita. Dia gak pernah berbuat dosa. Karena kalau dia berbuat dosa, dia gak bisa bangkit. Paham? Nah, jadi terjadi pertukaran ilahi di atas salib, pertukaran ilahi itu sehingga sekarang ini dan untuk seterusnya Anda dan saya sudah benar diri kita di hadapan Allah. Anda menjadarinya apa tidak, it does not make any difference. Bagi dia, Anda sudah benar diri. Dia melihat Yesus di dalam diri kita. Jadi istilah ini sangat penting untuk kita pahami. Ditebuskan, dikuduskan, dijadikan benar, dibenarkan. Ya. Nah, dengan kita sekarang telah dilahirkan kembali, memiliki identitas baru, apa manfaatnya? Apa yang kita peroleh? Anda mesti mengerti itu. Apa yang kita peroleh setelah kita dijadikan baru? Kita menjadi serupa dan segambar seperti Allah. Kejadian 1 ayat 26, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, Adam dan Hawa. Begitu mereka jatuh ke dalam dosa, mereka tidak lagi serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi dengan kita dilahirkan kembali, kita dikembalikan kepada posisi semula, serupa dan segambar dengan Allah. Nomor 1. Nomor 2, kita menjadi anak Allah. Coba kita baca ayatnya. Kita baca ayatnya dari Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang
diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita dijadikan baru oleh Allah. Caranya gimana? Kita dilahirkan dari firman. 1 Petrus 1, tolong ditayangkan ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 23. Kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. Tidak ada orang yang bisa lahir baru kalau tidak mendengar firman. Kenapa? Karena manusia dilahirkan baru oleh firman. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Air melambangkan firman. Baca Efesus 5. Dimandikan oleh air firman. Jadi kita dilahirkan kembali oleh firman dan roh. Kalau Anda mau tuntun orang untuk lahir baru, jangan dibaptis. Kasih firman. Setelah dilahirkan kembali baru dibaptis. Kalau langsung dibaptis dia nggak selamat, hanya basah kuyup. Jadi kita mesti mengerti itu Bapak Ibu. Lahir dari firman dan dari roh. Percayalah kepada kuasa Roh Kudus. Dia ingin setiap orang diselamatkan. Nggak usah kita ngotot untuk menyelamatkan siapa-siapa. Ya, jadi sampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi pertama kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Kedua, kita menjadi anak-anak Allah. Ketiga, kita menjadi penguasa di bumi ini. Kita kembali menjadi penguasa di bumi ini. Loh, bukannya Tuhan yang berkuasa di bumi ini? Bukan. Tuhan yang punya bumi, Tuhan kasih kuasa di bumi ini kepada manusia. Kita baca ayatnya. Mazmur 115. Mazmur 115 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada Anda dan saya untuk mengelolanya. Kita adalah pengelola bumi. Nah, kenapa orang Kristen tidak menjalankan ini? Karena orang-orang Kristen gak pernah diajarkan ini. Itu perintah loh. Kepada orang Kristen berkuasa di bumi itu perintah loh. Itu bukan usulan, it's not a suggestion, it's a command. Kita harus belajar memerintah di bumi ini. Bukan perintah-perintah seperti orang dunia yang galak, yang kasar, yang tanpa kasih. Kita beda cara memerintah bumi ini dengan kasih. Ya, karena tidak banyak orang Kristen mengerti ini, tidak banyak orang Kristen menghidupinya, banyak orang tidak mengetahuinya sehingga tidak selamat. Padahal Tuhan sudah memberikan otoritas itu kepada kita. Jadi kita sudah dilahirkan kembali, berarti sudah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita dijadikan anak Allah dan kita kembali memiliki otoritas atas bumi ini. Nah, kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kita punya musuh. Musuh itu ingin mencuri apa yang kita miliki. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Pencuri itu namanya iblis. Iblis berhasil mencuri identitas Adam dan Hawa di Kejadian 3. Dia berkata begini kepada Adam dan Hawa. Tuhan melarang kamu makan buah dari pohon itu karena kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti dia. Padahal mereka, Adam dan Hawa, sudah menjadi seperti Allah. Diciptakan serupa segambar dengan Allah. Ditipu. Cara iblis mencuri identitas kita dengan menipu kita. Sehingga kita tidak menghidupinya. Nah, iblis berusaha berhasil dengan Adam dan Hawa. Dan dia berusaha dengan Yesus juga. Coba kita baca ayatnya di Matius 3. Di Matius 3... Yesus dibaptis ke dalam air
Dia keluar, ayat 17, Matius 3 ayat 17 berkata begini. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Begitu Anda sekarang, Anda dan saya dibaptis masuk ke dalam air keluar, suara yang sama Anda dengar. Kamu adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Itu identitasmu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak Allah. Ya. Jadi Yesus keluar dan ada suara dari sorga mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Lalu Anda maju ke Matius 4. Yesus dicobai, apa yang iblis katakan di Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu, iblis, dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Baru 3 ayat langsung dicobain. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kalau Adam dan Hawa dicobai, Yesus dicobai, mungkin gak kita juga dicobai? Bukan mungkin, pasti. Maka itu kita perlu belajar, dimuridkan bagaimana menjalani hidup yang baru. Sehingga kita tidak masuk perangkap yang sama. Yesus memberikan teladan karena dia tidak jatuh. Adam dan Hawa jatuh. Maka itu Yesus disebut Adam terakhir. Gak akan ada lagi Adam-Adam berikutnya. Kita sekarang keturunan Adam terakhir. Gak ada Adam-Adam setelah itu. Amin. Jadi kita tidak akan gagal. Karena ada Yesus di dalam diri kita. Nah, bagaimana kita sekarang menjalani hidup yang baru? Bagaimana biar kita tidak tertipu oleh si musuh yang berkali-kali pasti mencoba. Dia selalu mencari waktu yang terbaik, kata Alkitab. Nah, kita perlu berjaga-jaga. Dan dia hanya bisa mencuri kalau kita tidak percaya kepada apa yang Tuhan telah sampaikan, katakan kepada kita. Nah, bagaimana kita menjalani hidup yang baru? Kita perlu dimuridkan, kita perlu diajarkan. Sama seperti seorang bayi lahir ke dunia ini, begitu dia lahir, dia diajarkan oleh orang tuanya, dimuridkan di sekolah-sekolah. Biar dia tahu jati dirinya, dia tahu panggilannya dia di dunia ini, orang tuanya, ketalentanya, agar dia dapat menggenapinya di dalam hidupnya. Anda dan saya dilahirkan ke dalam kerajaan sorga. Kita perlu dimuridkan mengenali jati diri kita agar kita dapat memenuhi panggilan Tuhan atas diri kita. Anda gak bisa memenuhi, menggenapi panggilanmu atas hidupmu kalau Anda tidak mengenali dan menghidupi jati dirimu. Karena masa depanmu dikaitkan dengan jati dirimu. Itu yang kita tekankan selalu di Charis. Jati diri dan masa depanmu, panggilan Tuhan atas hidupmu. Jadi kita semua perlu dimuridkan. Jadi kita perlu dimuridkan. Dalam 2 hal ini kita perlu belajar. Pertama, kita harus tahu apa jati diri kita dan yang kita miliki di dalam roh. Repotnya kita nggak bisa melihat roh. Kalau jiwa kita masih bisa merasakan karena jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau tubuh sangat bisa sekali. Tapi roh, bagaimana melihat roh? Dan Tuhan telah memberkati segala berkat-berkat rohani, ditempatkannya di dalam roh kita. Biar iblis gak bisa curi. Jadi semua berkat-berkat Tuhan itu disimpan bukan dari kita. Disimpan untuk kita dijauhkan dari musuh. Tapi kalau Anda nggak tahu berkat-berkat itu apa, bagaimana Anda bisa menggalinya keluar untuk Anda bisa menikmatinya. Nah, bagaimana cara saya bisa tahu apa yang saya miliki? Bagaimana saya bisa tahu jati diri saya? Kalau saya mau tahu jati diri saya secara jasmani, secara fisik, ya saya lihat di kaca aja, cermin, kaca, saya lihat diri saya, oh Irwan, oh rambut saya kurang rapi, oh ini saya ada ini. Saya bisa melihat dengan mudah. Kalau roh nggak bisa lihat, tapi Tuhan kasih cara. Tuhan kasih kita cara untuk bisa melihat roh kita. Caranya bagaimana? Ada di Alkitab, diberikan kepada kita ayatnya. Yakobus 1 ayat 25.
Kita mulai dari 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera ia lupa bagaimana rupanya. Ini bicara mengenai orang melihat di cermin kaca. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Apa maksudnya hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan? Hukum sempurna yang memerdekakan itu adalah Alkitab Perjanjian Baru yang memerdekakan manusia dari kuasa kegelapan. Itu hukum yang sempurna. Artinya firman Tuhan di Perjanjian Baru itu selalu menyampaikan, mengatakan kepada kita mengenai jati diri kita yang baru dan berkat-berkat yang kita miliki di dalam roh kita. Kita perlu memandangnya di cermin ilahi yang adalah firman Tuhan. Nah, kalau Anda baca di sini, ya itu adalah hukum yang memerdekakan. Artinya kita sekarang sudah tidak dibelenggu lagi, selaput kita sudah dicabut. Sekarang kita bisa melihat diri kita di dalam Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru sampai Kitab Wahyu. Di Perjanjian Lama dikatakan kamu diberkati di ladang dan di rumah. Itu kita bisa pakai firman Tuhan dengan kacamata yang baru, melihat di dalam roh kita bahwa kita selalu diberkati di padang maupun di rumah. Jadi dengan kita membaca firman Tuhan ini, kita bisa mengetahui jati diri kita yang sejati dan berkat-berkat Tuhan yang ada untuk kita. Seperti contohnya di Efesus 4 ayat 24 dikatakan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran diri dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi menurut Efesus 4:24 Anda sudah benar diri, Anda sudah kudus, itu jati dirimu. Lalu kalau kita baca lagi di 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu berkat rohani yang ada di dalam rohmu. Ada di dalam rohmu. Bagaimana saya bisa tahu? Alkitab mengatakan apa yang ada di dalam rohmu. Sehingga Anda bisa mengeluarkannya dan menikmati manfaatnya. Anda perlu tahu semua berkat-berkat Tuhan di alam roh di dalam dirimu sebelum Anda bisa menikmatinya. Anda nggak tahu, Anda nggak nikmati. Anda nggak tahu, Anda nggak nikmati. Setelah Anda tahu, Anda belajar menggunakannya sehingga Anda menikmati. Tapi tahu dulu, percaya dulu, terima dulu. Setelah itu baru Anda bisa nikmati. Setelah Anda baca, tahu, terima, bagaimana sekarang Pak? Baca ayatnya di Filemon 1 ayat 6. Nah, saya tayangkan ini di layar karena ayat ini harus saya terjemahkan ulang. Biar kita menangkapnya dengan seluruh makna yang Tuhan ingin kita miliki. Dikatakan begini. Pernyataan dari imanmu akan menjadi efektif bekerja dengan cara mengakui setiap hal baik yang ada di dalam dirimu di dalam Kristus Yesus. Cara Anda, apa yang Anda tahu, apa yang Anda sudah miliki di dalam roh, Anda menghidupinya dengan Anda mengakui setiap hal yang baik yang ada dalam Kristus Yesus. Anda membuatnya nyata dengan iman. Tapi iman hanya bisa bekerja secara efektif menurut ayat ini dengan Anda mengakui setiap hal baik yang ada dalam dirimu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Artinya begini. Saya sakit di dalam roh oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Tetapi tubuh saya mengatakan sakit. Saya harus mengakui hal-hal yang baik yang ada di dalam diri saya dalam Kristus Yesus. Kalau saya bilang aku sakit, aku stres, aku capek, imanmu gak bekerja. Iman hanya bisa efektif, pernyataan dari imanmu akan menjadi efektif, bekerja dengan cara mengakui setiap hal baik yang ada dalam dirimu dalam Kristus Yesus. Bukan apa yang buruk, apa yang gak benar. Nah, saya nggak mengatakan kita menyangkal apa yang nyata. Saya nggak bilang kita menyangkal saya nggak punya duit. Saya nggak bilang kita menyangkal saya sakit. Bukan itu maksud saya. Saya maksud
Anda mengakui juga apa yang ada di dalam rohmu dan fokus kepada hal itu sehingga itu menjadi dominan dalam hidupmu. Itu yang Anda keluarkan dalam hidupmu. Nah, saya coba tayangkan ini, ada grafik singkat saja. Ini gambar di layar ini melambangkan hati manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Dia murni. Roh dan jiwa ada di dalam hati. Hati manusia itu ada roh dan jiwa sebelum jatuh ke dalam dosa. Begitu dia jatuh ke dalam dosa, berikutnya roh dan jiwa tetap di hati tapi menjadi hitam. Karena penuh dengan dosa, belum dilahirkan kembali. Begitu dia dilahirkan kembali, Anda lihat apa yang terjadi. Rohnya putih, jiwanya masih hitam. Jadi kalau Anda sekarang fokus kepada sakit penyakitmu, kekuranganmu di jiwa, rohmu gak bisa hidup. Tapi kalau Anda perhatikan kepada apa yang ada dalam rohmu, Anda fokus kepada itu, Anda memperkatakannya, Anda menerimanya, tidak menyangkal. Saya nggak bilang Anda menyangkal. Kalau menyangkal artinya hidup dalam kebohongan. Tetapi Anda meninggikan, Anda memproklamirkan, Anda memperkatakan, Anda terus mengingat-ingat apa yang baik yang ada di dalam rohmu, imanmu akan bekerja. Itu janji Tuhan. Itu yang Alkitab katakan. Nah, itu yang perlu kita lakukan sekarang. Jadi kita perlu sepakat dan setuju dengan apa yang firman Tuhan katakan, ya. Dan kita perlu tahu pertama-tama tentunya apa yang firman Tuhan katakan, ya. Kita perlu terus merenungkannya dan memperkatakannya dan memfokus apa yang ada di dalam roh kita. Kalau perlu kita terus membaca taruh di depan mata kita. Karena kalau Anda kembali kepada Yakobus 1, coba Yakobus 1 ayat 23. Ini diperingatkan kepada kita. Ini sangat bagus sekali. Yakobus 1, 23-24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ayat 24, ia sudah pergi lalu lupa bagaimana rupanya. Jadi artinya begini, Anda di cermin, Anda memandang dirimu, Anda melihat dirimu. Begitu Anda berpaling dari cermin kaca, Anda lupa kan? Saya pernah satu kali di mall, saya ke toilet laki-laki, pria gitu, ada laki-laki nyisir rambutnya gitu. Saya cuci tangan, terus saya keluar, terus nggak tahu kenapa setengah jam lagi saya balik, itu orang masih aja nyisir rambutnya di depan kaca. Nah itu orang nggak bakal lupa mukanya karena dia memandang terus di kaca kan. Nah kita perlu begitu dengan firman Tuhan. Karena itu baca firman Tuhan pagi, sore udah lupa kan. Nah kita mungkin perlu 2 kali sehari. Atau perlu kayak pria di toilet tadi, terus membaca begitu. Artinya manusia itu pelupa. Mengerti nggak? Nah itu dilambangkan dengan cermin kaca. Apa yang manusia lakukan dengan cermin kaca. Nah Tuhan ingin kita tidak seperti itu. Kalau Anda baca Yakobus 1, 23, 24, 25 dibilang bukan hanya memandangnya tetapi melakukannya, maka Anda akan diberkati olehnya. Amin. Nah, jadi mudah sebenarnya menjalaninya. Yang susah adalah menolak dunia. Cuman itu, yang susah itu menolak dunia. Karena di 1 Yohanes 5 dikatakan, firman Tuhan itu mudah. Saya renungkan, kok mudah ya? Kok aku ngalamin susah ya Tuhan? Oh, yang susah itu nolak dunia. Orang-orang dunia dan lingkungan duniawi. Itu yang susah. Nah, jadi kita perlu mengingatkan diri kita. Nah, jadi saya anjurkan Bapak Ibu membaca apa yang Anda miliki di dalam roh, jati dirimu di dalam roh. Saya sudah memberikannya kepada Anda. Anda bisa menambahkannya atau Anda membuatnya cerminan. Ini cerminan rohani ini ya, di dalam dirimu. Nah, saya sekarang ingin undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita membacanya. Karena dengan kita membacanya, kita melihat diri kita di cermin ilahi. Karena ini adalah diri kita. Ya, saya mau mengundang kita membacanya sama-sama. Kita nggak usah baca alamatnya, Efesus atau Ulangan. Kita baca isinya saja, kebenarannya bersama-sama. The confession card. Kalau ada yang belum punya nanti akan diberikan. Mari kita baca sama-sama. Aku adalah karya ciptaan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Ia telah rancangkan jauh-jauh sebelumnya
agar aku hidup di dalamnya. Aku adalah kepala dan bukan ekor. Aku diberkati di kota dan aku diberkati di ladang. Aku telah dirancangkan Allah untuk berhasil. Aku adalah pilihan Allah dan aku adalah kekasihnya. Aku telah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam Kristus Yesus. Allah mengasihiku dan tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Allah. Ia tidak akan pernah meninggalkanku maupun membiarkanku. Hari-hari dalam hidupku dan keluargaku adalah seperti mengalami hari-hari sorgawi di muka bumi. Aku seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Apapun yang aku perbuat pasti berhasil. Aku memiliki pikiran Kristus. Aku memiliki urapan dari Roh Kudus dan mengetahui segala sesuatu. Aku dapat melakukan apapun di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Allah memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tidak ada satupun senjata yang akan berhasil menempa diriku. Aku diperlengkapi dengan seluruh perlengkapan senjata Allah dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus di dalam diriku yang sanggup membangkitkan orang mati. Sesuatu yang jahat tidak akan dapat menguasaiku. Dan tidak ada satu tulah pun yang dapat menghampiri rumahku. Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjagaku kemanapun aku pergi. Mereka akan menatangku dengan tangannya sehingga kakiku tidak tersandung pada batu. Bila Allah ada di pihakku, siapakah yang dapat melawanku? Apapun yang aku lakukan, aku melakukannya untuk kemuliaan Allah. Amin. Itu cerminanmu di mata Allah, sekarang hidupilah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Irwan untuk firman yang sudah disampaikan hari ini. Saya percaya setiap kita di tempat ini diberkati. Amin. Ini hartanya kita. Dibaca, diingat, direnungkan, dinikmati. Namanya harta gak cuma disimpan, tapi kita nikmati. Kami informasikan bahwa Bapak Ibu yang ingin menonton ulang semua seri pengajaran yang telah disampaikan di Charis Devotion, juga untuk firman tentang kesembuhan di Charis Healing, Bapak Ibu dapat menontonnya ulang melalui YouTube channel kami di AWM Charis Indonesia. Saya percaya setiap kita pasti diberkati melalui firman yang sudah dibagikan di event tersebut. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua partner yang telah mendukung pelayanan ini, dan kami percaya setiap benih yang Bapak Ibu tabur dalam pelayanan ini pasti menghasilkan buah. Bapak Ibu yang juga rindu untuk memberkati pelayanan ini, Bapak Ibu dapat mentransfer ke nomor rekening yang sudah tampil di layar dan mohon memberikan keterangan Charis Devotion atau Charis Healing. Saya akan bagikan satu ayat bagi kita terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kehendak Bapa adalah kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur hari ini kita bisa memberkati dan kita percaya bahwa kita memberkati orang lain karena kita terlebih dahulu diberkati oleh Bapa kita. Amin, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Kami percaya setiap kami diperbaharui. Kami percaya mendapatkan pengertian yang baru dan kami mau Tuhan apa yang kami punya itu kami nikmati dan dunia bisa melihat bahwa kami berbeda dengan dunia Tuhan. Sehingga mereka bisa melihat bahwa Engkau adalah Allah yang hidup di dalam kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semua partner juga yang telah memberkati pelayanan ini. Kami memberkati mereka. Apapun yang mereka pekerjakan, apapun yang mereka lakukan, Engkau selalu ada buat mereka Tuhan. Engkau buat mereka berhasil Tuhan dalam segala usaha-usaha yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, acara Charis Devotion telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.
มี